kuliah embriologi terlebih dahulu ya. Nah, semoga ada waktu yang cukup nanti untuk kita bisa kuliah pengganti. Baik, kita mulai ya kuliah pada pagi hari ini ya dengan topik adalah embriogenesis perbandingan. Setelah adik-adik kemarin ya melaksanakan ujian ya toh yang dimulai dari topik pengantar ilmu mudika hingga organogenesis ya pembentukan organ. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari ya bagaimana proses perkembangan suatu embrio dari masing-masing individu yang akan di sini direpresentasikan oleh kata ya untuk perkembangan embrio dari kata, dan untuk minggu depan adalah perkembangan embrio dari ayam ya, chick embrio, yang itu nanti kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana proses perkembangan embrio itu berlangsung ya semenjak dia mengalami proses singami ya, kemudian terbentuklah sigot ya, dan dia akan terus berkembang ya hingga nanti menjadi sebuah janin yang akan terus berkembang ya di dalam sebuah masa embrional ya, baik itu di dalam rahim ya, di dalam di dalam uterus ya, ataupun di dalam ataupun di luar ya, atau yang ada di dalam telur juga ya. Nah, dalam hal ini ya verb embryogenesis ya, dia ini akan berlangsung ya melalui beragam tahapan ya. Sebagaimana yang ada diketahui ya, ketika kata itu mengalami masa puber ya, mereka tentu akan juga melalui masa kawin ya. Yang adik-adik pernah mungkin ketika kecil gitu ya, atau sekarang kan musim hujan ya. Nah, ini kan biasanya musim kata itu kan musim beranak pinak ya, berkembang biak. Sehingga rawa yang ada di sekitar rumah adik-adik itu pasti akan banyak kata kan gitu ya, dan kalau malam gitu kan mesti akan bunyinya kata ya, bersautan gitu. Nah, karena memang ini musim kawin kan itu ya, musimnya kata untuk kawin kan gitu, dan pasti akan banyak sekali kodok-kodok ya yang akan dihasilkan. Jadi kalau kita amati ya secara siklus ya perkembangan kata ya, mulai dari kata dewasa kemudian nanti dia akan berkembang terus ya. Jadi dia diawali ya oleh proses fertilisasi sama ya. Jadi sebelumnya ya dia tentu akan pembentukan gamet ya toh, baik gamet jantan maupun gamet betina. Ya, gamet jantan dia akan memproduksi spermatozoa, gamet betina dia akan memproduksi oosit yang itu ya, atau apa namanya, sel telur ya, ovum kan gitu ya, oosit sel telurnya kan gitu. Nah, setelah dia rilis ya, mengalami proses yang tadi ya, kopulasi tadi ya, ketika pejantan menaiki betinanya. Nah, terjadilah proses fertilisasi di sini ya. Nah, singami di situ ya. Sehingga satu spermatozoa, hanya satu spermatozoa ini yang nanti akan dapat ya membuahi ya oosit. Ya, jadi hanya satu haploid ya ketemu dengan haploid. Ya, jadilah ketika mereka berdua akan apa namanya, berfertilisasi ya, nanti dia akan menciptakan diploidnya kan gitu. Setelahnya itu ya dia akan melalui proses namanya pembelahan atau cleavage. Nah, di fase cleavage inilah ya ada tahapan yang kita sebut dengan morula dan blastula. Ya, fase morula, fase blastula. Fase morula ini kan dimulai dari pembelahan buah sel ya, kemudian gradulnya ya. Ya 4, 8, 16, 32, ya 64 dan seterusnya. Seperti itu ya. Itu adalah tahapan morula. Baru ketika dia sudah mulai terbentuk suatu ruangan ini ya. Nah, itulah yang disebut dengan ruangannya itu disebut dengan blastosul ya. Nah, pada tahap itulah ya adik-adik sudah bisa nanti menemukan ya adanya sel-sel yang terbagi menjadi dua ya, yang unequal dan gitu ya.
Nah, ada makromer, ada mikromer. Nah, sehingga pada saat itulah dia sudah bisa diindikasikan ya masuk ke dalam fase blastula. Ya, ada blastosul rongganya, ada makromer, ada mikromer. Itu ya. Kemudian ya terus berkembang ya blastula ya hingga nanti dia akan masuk ke fase namanya gastrula. Ya, gastrulasi ya. Di sini ada rongga blastosul ya. Nah, kemudian di sini mulai terbentuklah blastopur ya, karena kan apa namanya blastomir blastomir ini sel-sel yang dulu mikromir ya, kita sebut dia blastomir ya, ketika dia sudah apa namanya sudah selnya mengalami banyak pembelahan di situ ya. Nah, kan mengalami pergerakan ya, invaginasio. Nah, disinilah terbentuk ruangan celah ya yang disebut dengan blastopur. Ya, terus dia dia bergerak terus ya blastomir ini ya. Nah, hingga nanti terbentuklah ada lip dorsal, lip ventral kan gitu ya. Nah, dan menyumbat di salah satu sisinya yang disebut dengan Yolk plug. Nah, pada tahap inilah adik-adik akan mulai terbentuk 3 lapisan ya. Ekto luar, meso tengah, endo dalam. Ya, ektoderm, mesoderm, endoderm. Ya. Kemudian fase organogenesis yang kita bahas pada topik sebelumnya. Ya, mulai terbentuklah garis-garis primitif di sini nanti. Ya, jadi ini sudah mulai tahap pembentukan garis primitif organ ya. Ini akan menjadi tulang punggung nih. Ya, tulang punggung ya, ujungnya ini ada kepala kan gitu ya. Kemudian dia kalau kita lihat dari sisi apa namanya? Yang sebelah samping ya, dari sisi lateralnya ya, ya ini punggung ya toh. Nah, ini adalah perutnya nanti ya, karena dia ya perut, terus ini kepalanya ya. Inilah dulu yang dia adalah ruang gastrosul ya atau arkenteron. Nah, kan gitu ya. Nah, ketika kita apa namanya iris ya toh, kita buat irisan ya yang kemarin tampak ya dari adik-adik saat praktikum dan ujian praktikum ya, karena ada ruang yang disebut arkenteron. Nah, ini kalau diiris seperti ini ya, maka daerah ini loh ya yang akan adik-adik lihat amati itu kosong karena itu adalah arkenteron. Setelahnya itu akan masuk ke fase larva. Nah, fase larva disinilah ada berudu, ya tadpoles, kan gitu ya. Nah, dia masih punya ekor. Nah, kemudian terus dia ya mulai proses pematangan ya, nah, ya sehingga gonadnya sudah mulai berfungsi di sini ya, sehingga dia nanti bisa berdiferensiasi ya jantan atau betina gonadnya ya. Gonadnya ini tentu adalah ductus mesonefrik dan paramesonefrik kan gitu ya. Nah, terus dia akan berkembang terus ya sampai dia matang, matur. Nah, ketika matur ya karena pengaruh hormon apa namanya? eh, Tiroksin ya dan juga triiodothyronin ya yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Nah, ekor ini akan mengalami proses rudimentasi ya, rudimenter ya, apoptosis sehingga kita menemukan kata-kata yang kita lihat ya pada umumnya ya tidak berekor kan gitu ya. Karena cycle dari pertumbuhannya dia ya. Nah, ini ya terus muter lagi ini kata dewasa ya. Nah, menghasilkan gamet ya, jantan betina. Terus ya muter seperti itu. Dan itu pun terjadi juga pada mamalia maupun pada ayam ya, cik. Ya bedanya kalau ayam kan dia kan bertelur ya, sama seperti reptil ya bertelur. Oke, ya kata ikan ini eksternal ya, fertilisasi eksternal ya, pertumbuhannya dia di luar tubuhnya dia. Kalau mamalia di dalam tubuh. Itu ya. Nah, kata ini memang menjadi salah satu representasi ya pembelajaran embriologi ya, embriologi klasik ya atau holistik. Nah, karena kata ini kita bisa dengan mudah menemukan proses perkembangbiakannya, reproduksinya ini memang sangat stabil ya, terutama pada musim hujan seperti sekarang ini ya. November, Desember ya. Sebenarnya mulai September ya, September, Oktober, November, Desember itu mulai musim penghujan kan itu ya.
Nah, Januari, Februari ya itu mulai persiapan ya, masih hujan tapi mulai persiapan musim panas. Nah, di saat musim hujan inilah ya, memang kata ini memang mengalami peningkatan proses reproduksi ya, sehingga sepanjang tahun. Sehingga ini pada saat pembelajaran ini memang sering menggunakan embrio kata ya untuk kita pelajari ya. Dari aspek welfare juga kita minimal ya, tidak menyalahi secara major kan gitu. Nah, pembentukan telur ini sama ya, dibentuk melalui sepasang ovarium ya, dan dia dikelilingi oleh sel-sel folikel ya, sama ya seperti yang kita pelajari pada saat gametogenesis oogenesis kemarin ya. Jadi dia dibentuk, oositnya itu dibentuk di ovarium, kemudian oositnya itu nanti akan dilapisi oleh sel-sel folikel, sel-sel kumulus ya, dan juga sel-sel TK ya, TK interna. Kemudian nah ini yang khusus ya. Ada membrana vitelin ya di tepi ya atau di permukaan dari telur katak ya, dari oosit katak. Itu ya, itu tampaknya. Kemudian pada saat ovulasi ini normalnya pada musim hujan ya, dan dia dapat diinduksi ya dengan ekstrak hipofisa. Jadi adik-adik ketika adik-adik mengkoleksi hipofisa, loh dari mana hipofisanya? Bisa dari rumah potong hewan, itu kan ada sapi yang disembelih ya. Otaknya kan diambil ya, biasanya kan untuk nasi padang kan ya. Apa itu namanya? Otak yang digoreng ya di dadar gitu ya, pakai telur ataupun dimasak yang lain ya. Nah, itu otaknya kan diambil tuh di rumah potong hewan ya. Nah, itu hipofisanya diambil. Kemudian digerus ya. Nah, kemudian dicampur dengan buffer salin ya. Nah, setelah menjadi ekstrak atau menyatu ya gerusan dengan PBS tadi, buffer salin tadi, nah itu akan diinjeksikan ke rongga abdominal dari katak. Tentunya di sentrifus dulu ya, di sentrifus dulu dipusingkan ya. Kemudian diinjeksikan ke rongga abdomen katak. Nah, ini ternyata dapat meningkatkan atau mempercepat ya atau prosesnya namanya superovulasi ya. Jadi dapat menginduksi ya percepatan ovulasi dari telur katak. Ya, karena hipofisa sendiri kan dia bisa mensekresikan ini apa namanya FSH ya, follicle stimulating hormone ya, dan juga luteinisik hormone ya, karena pengaruh dari hipotalamus. Ya, jadi karena dengan ekstrak hipofisa ini dia bisa dipacu ya, bisa distimulasi ya ovulasi dari seekor katak. Ya, nah ovulasi dari katak ini ada beberapa ragam faktor ya. Jadi ada ya ovulasi yang disebabkan oleh hormonal ya. Jadi memang seperti mamalia ya, semua mamalia ya dan juga katak ini tentu ya. Hormonal ini adalah faktor utama untuk dapat memelihara ya ovulasi, baik persiapan folikel ya sampai dia ovulasi. Ini memang hormonal. Sehingga mungkin adik-adik yang memiliki, yang perempuan ya, yang mungkin memiliki apa namanya ketidakteraturan dalam datang bulan ya, menstruasi, ini 90% ini pengaruhnya adalah hormon ya, pasti hormon ya, karena rutinitas ya, mekanisme kerja hormon ya, hormon gonad ya, FSH maupun LH ya, kemudian nanti dia digantikan ya oleh progesteron dan juga prostaglandin ya, ini mungkin tidak teratur, sehingga ini yang mengakibatkan ketidakteraturan dalam menstruasi kan gitu. Dan ini sama seperti sapi ya, sapi kita kenal ya, ada silent estrus ya, ada apa namanya repeat breeder ya, nymphomania, nah dan sebagainya. Itu memang karena ketidakteraturan hormon. Sehingga kita nggak tahu sapi itu sebenarnya estrus, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda estrus, tanda-tanda birahinya muncul. Ya. Nah, ataupun dia mengalami hipofungsi dari ovari. Ya. Jadi ovariumnya dia tidak bisa menghasilkan oosit. Ya, ovum. Nah, itu karena hormon. Sehingga memang gangguan reproduksi yang paling tinggi ini memang disebabkan oleh hormon. Ya. Dan itu juga dialami oleh
mamalia yang lain dan juga kata, gitu ya. Kemudian kalau pada unggas, ini perioditas cahaya. Nah, kalau pada unggas, ini yang besar ya pengaruhnya ya selain hormon juga itu adalah adanya stimuli cahaya. Nah, kita ketahui ya kalau cahaya ini kan unggas, ini kan kalau pada apa namanya ya, kan dia kan tidak bisa melihat ya kalau tidak ada cahaya gitu ya, atau rabun ayam istilahnya ya. Jadi karena dia memang memiliki keterbatasan melihat kalau di malam hari. Ya nggak mungkin ada istilah ayam terus keluar di malam hari itu ya. Nah, kecuali mungkin ayam yang lain kan itu ya, yang cowok jangan ketawa kamu. Jadi tidak ada istilah unggas ini akan sangat peka terhadap cahaya di malam hari. Ya, memang ada beberapa ya ras burung itu bisa melihat ya, yang nokturnal terutama ya, burung hantu kan itu ya, itu nokturnal ya, dia tajam melihatnya ya, karena ada perbedaan ya perkembangan dari konus dan radiolus, sel konus dan radiolusnya pada lapisan retinanya, itu yang membedakan, membuat dia bisa melihat di malam hari. Ya, tapi normalnya unggas dia tidak bisa melihat ya ketika sudah senja kan itu. Nah, dia bisa bertelur itu bisa diinduksi dengan adanya cahaya. Ya, karena pada unggas ya semuanya sebenarnya ya memiliki satu struktur di otak namanya corpus callosi, corpus callosum. Nah, dia ini sangat peka terhadap cahaya. Ya, oleh karena itu dia berkembang. Ketika ada induksi cahaya, dia pasti akan berkembang. Nah, oleh karena itu kalau pada ayam petelur, saudara lihat ya, itu kan di kandangnya kan dikasih lampu. Nah, tujuannya biar saat malam korpus kalosi ini di maintain ya, biar ketika paginya ya atau siangnya ya itu paling telat ya, itu tetap bisa bertelur. Nah, seperti itu ya. Nah, sama seperti kita juga ya. Nah, tapi bedanya dengan kita kan nggak bertelur. Nah, maka oleh karena itu sebaliknya ya, ketika kita tidur itu diharapkan cahaya itu diredupkan atau dimatikan kalau misalkan kalian nggak bisa redup ya. Karena mengurangi cahaya itu biar menghasilkan tidur yang optimal kan gitu ya. Jadi cahaya harus diredupkan. Nah, juga ada memang ya yang ketika tidur itu cahaya tetap harus menyala ya, tapi memang yang terbaik adalah mengurangi intensitas cahaya ketika tidur. Ya, itu kalau kita. Tapi kalau unggas ya, terutama unggas petelur ya, kemudian unggas apa potong ya atau ayam potong ya, itu kan tetap dikasih lampu di malam hari. Tujuannya ya biar dia perkembangannya bisa tetap terjaga. Selain kalau pada ayam kan malam kan biar dia tetap bisa makan gitu ya, tujuan yang lain. Tapi yang pasti ya dia biar bisa menjaga ya korpus kalosi ini biar bisa tetap terstimuli sehingga produksi telur ya bagi ayam petelur ataupun ayam pedaging itu tetap bisa terjaga kan gitu. Kelinci ya, kelinci saraf. Ya, jadi aplikasi pada neural ya saraf ini sangat tinggi ya. Nah, oleh karena itu kalau kelinci itu diberikan suasana yang bagus ya, kandangnya nyaman ya toh, dimanja oleh pemiliknya, ini reproduksinya mesti tinggi. Ya karena dia merasakan kenyamanan ya, sensasi sarafnya dia tidak terlalu apa namanya? Intens ya, tidak terlalu stres gitu ya. Jadi dia pasti akan sangat tinggi intensitasnya. Nah, kesemuanya ini pasti akan ovulasi ya. Namanya kalau dia punya sel telur ya pasti diovulasikan. Nah, pada saat ovulasi ini akan dilepaskan polar body yang pertama. Ya, jadi polar body yang pertama dilepaskan. Ya, sehingga nanti dia akan apa namanya? Pelepasan polar body pertama ini ya memang ada mungkin pertanyaannya, loh Dok, apa sih fungsi dari polar body? Nah, beberapa referensi ini menyatakan memang beberapa referensi ini menyatakan memang eh, polar body ini tidak diketahui ya, masih unknown ya, masih belum diketahui apa fungsinya. Nah, namun diindikasikan bahwa polar body ini memang digunakan untuk mempertahankan agar
apa namanya oosit ini tetap dalam kondisi haploid. Kalau spermatozoa kan menghasilkan 4 spermatozoa kan gitu ya, masing-masing n gitu ya. Nah, kalau apa namanya spermatozoa kan 4 spermatozoa ya, n 4 n kan gitu ya kalau di total ya. Nah, tapi sebenarnya satu-satu itu punya satu n kan gitu ya, masing-masing. Nah, kalau pada apa namanya oosit ya, ini dia kan hanya satu yang memiliki yang major tumbuh ya, oosit saja ya, satu n. Nah, tiga yang lain ya itu kan diseimbangkan oleh adanya polar body. Nah, sehingga itulah indikasi fungsi dari polar body ya, tujuannya adalah untuk menjaga agar oosit ini tetap haploid ya, satu n itu ya. Kemudian oosit ini akan terus ya keluar melalui ostium oviduct ya. Nah, ketika dia keluar ya atau sesaat sebelum keluar, dia masuk ke meiosis 2 tahapannya. Ya, kemudian terhenti sejenak, kemudian metafase ya. Nah, dia nanti akan diaktifasi oleh spermatozoa ya. Nah, saat terjadi proses fertilisasi. Nah, ini dia, adik-adik. Ketika adik-adik mengamati, ini ya proses kopulasi dari katak ya. Dan ini adalah telur yang dikeluarkan oleh katak jantan, katak betina ke lingkungan perairan. Karena dia kan fertilisasinya eksternal, kayak gitu ya. Dan uniknya memang katak betina ini ya, dia tidak bisa meriliskan telurnya ini ya, oositnya ini ke lingkungan perairan kalau tidak diinduksi oleh jantan. Nah, jadi dia diinduksi jantan ya dulu ya, baru nanti dia akan meriliskan ya oositnya di lingkungan perairan. Jadi bukan berarti terus apa namanya spermatozoanya nanti berenang-renang di air gini, nggak bisa. Ya, sangat kecil kemungkinannya untuk dia bisa fertilisasi. Tetap dia akan diinduksi dulu oleh jantan sehingga ketika dia rilis telurnya ya, maka spermatozoa juga otomatis juga akan rilis dari jantan. Ya. Sehingga dia memang inilah ya fertilisasinya eksternal. Ya, jadi prosesnya ini memang diinduksi oleh jantan baru ya si betina ini bisa dengan segera ovulasi. Nah, ini dia ya, sedikit memang ya kalau ada dilihat seperti gel kan gitu ya, seperti selasih kan gitu ya. Jadi inilah yang kita lihat ya, amati itu telur katak kan gitu ya. Nah, ini oositnya yang tengah-tengahnya, biar yang putih bening ini adalah ini ya jelly membran ya, membrana vitelin kan gitu ya, dilapisi oleh membrana vitelin. Jadi jelly membran ini ya yang bening putih ini memang fungsinya untuk melindungi ya oosit yang pertama. Yang kedua adalah untuk memfokuskan panas. Nah, itu dia ya. Ini adalah jelly membran ya. Nah, memang unik ya seperti selasi kalau kita amati ya. Lucu kan gitu ya. Nah, ini dia fungsinya. Pertama memang melindungi ovum, ya. Kedua untuk melekatkan ya dengan ovum yang lain, dengan oosit yang lain. Dan yang ketiga adalah untuk memfokuskan panas. Jadi ketika proses perkembangan, ya toh ada spermatozoa yang telah berfertilisasi di situ, itu biar panasnya itu dipelihara ya. Jadi sama seperti kalau kita diinkubasi gitu loh ya. Kan kalau di dalam rahimnya ibu itu kan hangat suasananya, kan nggak dingin ya. Itu kan suhu-suhu inkubasi. Kalau pada ayam pun kan sama, ya dia kan diarami oleh ayam induknya. Ya itu kan dalam rangka untuk menginkubasi. Nah, ataupun telur ayamnya dipindahkan ke alat yang namanya inkubator. Ya, tujuannya kan untuk memelihara panas. Nah, disitulah ya fungsi dari panas. Ya, karena untuk memelihara agar fetus itu dapat terus tumbuh kan gitu ya. Nah, makanya salah satu dari jelly membran ini adalah untuk memfokuskan panas ketika dia pada telur katak. Fertilisasi secara eksternal ya seperti yang saya jelaskan tadi, jadi katak jantan yang menaiki betina itu memang tujuannya salah satunya adalah untuk menginduksi ya
Ya, memang tujuannya memang untuk proses kopulasi ya, reproduksi kata ya. Nah, tapi untuk menginduksi agar kata betina bisa mengovulasikan ya telurnya. Kemudian kata jantan juga mengejakulasikan spermatozoanya kan gitu ya, spermanya, sehingga nanti keduanya akan mengalami fertilisasi secara eksternal di lingkungan perairan kan gitu. Oleh karena itu kata ya ini cenderung dia akan mencari air yang arusnya tenang ya. Nah, karena untuk meningkatkan eh, ini ya apa namanya persentase pemijahannya. Nah, jadi nggak mungkin mencari apa namanya aliran air yang deras gitu ya di sungai, terus di apa namanya tempatnya rafting, itu nggak mungkin kalian temukan telur kata ya. Mesti di rawa ya yang alirannya tenang ya, yang nggak ada alirannya. Jadi memang mencari tempat yang seperti itu. Ya sperma kata ya toh ini nanti akan mengalami kontak ya, sehingga nanti dia lanjut ya oosit akan melepaskan polar body yang kedua ya, dan seterusnya, sehingga nanti spermatozoa ya pronukleus jantan dengan pronukleus betina ini akan mengalami proses singami ya, sehingga terbentuklah sigot di sini ya. Jadi sama ya prosesnya ya, ketika dia sigot dia harus sama-sama pronukleus jantan dan pronukleus betina yang mengandung ya inti haploidnya 1N dan 1N. Nah, kata ini perkembangannya secara telolesital ya. Nah, telolesital ini pembelahannya terpusat pada kutub animal pole. Nah, kan gitu ya. Nah, sehingga adik-adik akan temukan di sini ya, ada yang pembelahannya cepat sehingga dia sel-selnya kecil ya, mikromer ya, dan yang lambat ya, sel-selnya lebih besar itu makromer kan itu. Yang kecil-kecil itu kan ada yang daerah mikromer itu kan kita sebut dengan animal pool kan itu ya. Nah, yang besar-besar itu kita sebut dengan vegetal pool kan itu ya. Proses pembelahan ya ini seluruh sel telur ya holoblastik ya, tapi yang tidak apa namanya tidak simetris ya, sehingga disebut holoblastik unequal kan gitu. Nah, saat mencapai kutub vegetal ya akan melambat ya untuk proses apa namanya pembentukan yolk. Nah, ini tipe perkembangan embrio dari kata. Terus dia berkembang ya tergantung dari suhu lingkungan ya, karena dia tidak memiliki alat pengatur suhu ya, dia sangat bergantung pada suhu lingkungan ya. Jadi panas dinginnya memang tergantung pada suhu lingkungan, dan dia juga akan difokuskan oleh jelly membran ya, panasnya tadi, membran vitelin. Dan ini adalah apa namanya proses pembelahan ya. Jadi ya ini saya gambarkan saja ya. Ya, jadi misalkan ya seekor kata ya setelah mengalami proses fertilisasi kan dia singami akan seperti ini ya. Nah, pada 2,5 jam pertama ya dia akan mengalami proses pembelahan seperti ini kan. Nah, terus ya tegak lurus selanjutnya ya, 3,5 jam kemudian tegak lurus. Nah, setelah fertilisasi ya, atau 1 jam setelah dari pembelahan yang pertama. Kemudian dia akan kembali lagi ya, membelah lagi secara horizontal lagi ya. Nah, jadi mulai menjadi apa namanya banyak ini ya. Nah, terus seperti ini terus. Nah, hingga nanti dia menjadi fase cleavage ya, hingga menjadi 64 dan seterusnya ya sel. Nah, terus seperti itu ya pembelahannya. Jadi dimulai memang dari arah apa namanya arah horizontal terlebih dahulu ya, kemudian vertikal, kemudian horizontal lagi, dan vertikal lagi. Ya, jadi itu terus ya pembelahan dari kata setelah singgami ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini yang saya sebut tadi horizontal, vertikal ya, terus ya, terus apa tegak lurus terus ya. Hingga nanti dia terbentuk banyak sel seperti ini ya, blastomer. Ya, terus dia masuk ke gastrula, kemudian dia larva kan gitu ya. Nah, ini reptil ya, sama ayam kurang lebih sama ya karena sama-sama bertelur ya. Jadi fertilisasinya ya ini ada yolknya ya, ini dipertahankan oleh kalaza ya.
Nah, ini di dalam albumin telur, ya toh. Ini morulanya, ya toh, terbentuk di sini ini ya. Dan ini blastulanya ya, ini rongganya, ini gastrula ya, hingga terbentuklah larva ya dari reptil maupun ayamnya sama. Ini mamalia ya. Seperti ini ya toh singami ya dari proses fertilisasi oosit dengan spermatozoa ya, kemudian masuk tahap morula ya, banyak. Terus di sini ya sama ya, blastosul ya. Kemudian ini gastrosul ya, fase gastrula, terbentuklah janin ya. Penyebutannya bukan larva itu ya, janin ya ini ya. Jadi memang ya sama-sama bentuknya bentuk alien seperti ini ya, masih belum definitif ya. Nah, sehingga ketika tahap organogenesis ini selesai, barulah nanti tersusun atau dapat terdefinisikan ya organ-organ yang spesifik ya, yang mencirikan individu tersebut. Ini dia ya yang saya maksud tadi ya. Perkembangan pertama ya, dia secara horizon dulu dan dia tegak lurus ya, pembelahan kedua ya. Terus horizon ya. Nah, ya sejajar dengan sumbu horizontalnya ya. Ini pertemuan ketiga ya. Terus membelah terus ya. Nah, hingga nanti terbentuklah yang adik-adik kemarin lihat ya praktikum ya sudah ya. Ada animal pool, ini ada vegetal pool ya. Animal pool tentunya di sini cirinya adalah sel-selnya kecil ya, mikromir. Kalau di sini nanti sel-selnya yang besar ya, makromir ya. Nah, ini dia ya, animal pool ya. Ini ada mikromir ya. Ini yang gede ya di sini ya, ini makromir. Ya, ini vegetal pool. Yang ini yang animal pool ya. Nah, ini mikromirnya. Ya, terus membelah terus ya. Nah, hingga nanti dia tahap seperti ini ya, pembelahannya sudah mulai banyak ya. Ini mikromir ya toh, ini adalah makromir. Ini kutub animal ya, ini kutub vegetal kan itu. Nah, ini kalau kita buat struktur sediaan eh, histologinya ya. Sitologinya ini adalah mikromirnya ya toh. Nah, terus yang gede-gede ini adalah makromir. Ya. Ini kutub animal, ini kutub vegetal. Ya, ini blastosul. Ya, ini sudah masuk fase blastula kan gitu. Nah, blastula terdapat cairan. Ya, dia di rongga blastosul. Ya, jadi cairan itu memang terdapat di rongga blastosul. Ya, fungsinya memang ya cairan ini untuk mempermudah pergerakan ya dari sel-sel blastomir. Dinding blastula ini adalah daerah mosaik ya atau daerah daerah marker ya. Tempatnya dia nanti akan berkembang ya selanjutnya menjadi 3 lapis ekto endo meso tadi ya. Nah, ya, dan setiap bagiannya ini nanti akan terus berkembangnya menjadi struktur tersendiri, ya, memiliki peta takdir tersendiri selama proses organogenesis. Karena dia kan berkembang menjadi 3 lapis itu tadi ya, ekto, meso, endo ya. Kemudian tiap sel tidak dapat berkembang sendiri ya, saling berkait. Nah, ini yang saya bilang kemarin ya. Jadi ekto, meso, endo ini harus saling terkait, nggak bisa ya. Mesonya ditinggal, endonya ditinggal, ektonya ditinggal, nggak boleh ya. Ketiganya ini pasti saling terkait ya. Nah, blastula ini adalah prasyarat ya sebelum dia masuk ke fase gastrula ya. Oleh karena itu keberadaan blastosul ini sangat penting ya karena dia akan menjadi tempat ya pergerakan dari blastomir ya. Nah, ini dia ya ketika late blastula stage ya. Kalau early ya, early blastula ini masih belum terbentuk rongga blastosul. Ya, itu kalau early. Tapi kalau late blastula ini sudah mulai terbentuk rongga blastosul. Itu ya. Kemudian kalau ini gastrula ya, gastrula tentu sudah adik-adik temukan ya ada yolk plug. Ya, itu ciri. Nah, ada yolk plug berarti ada lip dorsal dan lip ventral. Itu ya, itu ciri dari gastrula. Kemudian ada rongga gastrosul atau arkenteron. Nah, ya, jadi rongga gastrosul itu kan dulunya kan isinya kan blastomir. Tapi karena blastomir itu bergerak ya mengisi rongga blastosul. Nah, sehingga daerah yang ditinggalkan oleh blastomir ini akhirnya kosong. Nah, kosong inilah yang disebut dengan gastrosul.
ya, arkenteron, ya. Kemudian ya Yoplak ya ini terus dia memenuhi tempat arkenteron ya. Jadi Yoplak ini akan menyumbat blastopur ya. Jadi blastopur ini celahnya yang akan dia menjadi salah satu apa namanya bersama lip dorsal dan lip ventral ya. Ini akan membentuk Yoplak. Ya, karena Yoplak ini nanti akan terhubung dengan plasenta gitu ya. Untuk nutrisi masuk. Ya, blastopur ini ada di ujung posterior ya. Kemudian pada sisi anterodorsal ya, depan apa namanya? Depan punggung ya, bagian punggung depan ya, dinding arkenteron ini ada sel-sel endoderm ya. Yang ini nanti akan berkembang ya selanjutnya menjadi organ-organ dalam ya, saluran cerna, ya saluran nafas ya, alveoli dan sebagainya itu ya. Dan di bawah arkenteron ini akan sel-sel endoderm ya akan terpisah dari rongga blastosul ya. Nah, karena tadi kan blastosul kan diisi oleh sel-sel blastomir. Ya, sementara arkenteron ini adalah rongga yang dibentuk karena blastomir pindah ke blastosul kan gitu. Ya. Nah, ini adalah early gastrula. Ya, sudah mulai terbentuk blastopur sehingga ini disebut dengan early gastrula. Ya, tapi kalau blastopur belum terbentuk ya hanya ditemukan blastosul, maka itu fasenya adalah late blastula. Ya. Nah, ini ya. Ini adalah fase gastrula ya. Boleh disebut mid gastrula ya, gastrula pertengahan ya karena di sini sudah mulai tampak adanya lip dorsal kan gitu. Ya. Ini ada rongga blastosul, ini arkenteron. Nah, ini dulunya blastomir ini deh. Ini berada di ruangan ini semuanya ya. Jadi ini penuh. Dulunya itu penuh. Terus dia geser ya, mengisi ruang blastosul ini. Nah, sehingga karena blastomir ini pindah ya, mengisi ruang blastosul. Nah, akhirnya bagian ini yang ditinggalkan ini jadi kosong. Nah, kosong inilah yang disebut dengan arkenteron atau gastrosul. Ya, sehingga terbentuklah lip dorsal. Jadi lip ventral yang cenderung lebih tumpul gini ya. Jadi kalau dibalik jangan sampai salah ya. Ini blastopur celahnya. Sehingga ini ya blastomir ini sel-sel blastomir dia akan terus ya muter sampai mau mendesak ke blastopur. Nah, karena dia dihimpit oleh adanya lip dorsal dan lip ventral, nah terbentuklah Yolk plak. Plak itu kan sumbatan. Nah, sumbatan itu karena dia disumbat ya di sini ya. Sehingga blastopur tidak sampai keluar terus ya ke apa namanya keluar dari ruangan ini ya, keluar dari daerah mozaik ini. Ya, begitu terus. Nah, ini dia ya. Lid gastrula ditandai dengan adanya Yolk plak. Ini lid dorsal ya, yang tiga ini lid ventral ya. Jadi tadi kan blastomir saya ceritakan kan dia kan di sini ya. Terus dia kan migrasi terusnya. Di sini kan ada rongga blastosul. Nah, karena dia sudah fase lid gastrula ya, ditandai dengan blastomir ini kan pindah mengisi ruang gastrula mengisi ruang blastula di sini. Nah, sehingga sel-sel blastomir ini semuanya memenuhi ruang blastula sampai ruang blastulanya ketutupan, ya penuh. Nah, di samping itu ya ada ruangan yang ditinggalkan di sini. Nah, karena blastomir ini pindah semuanya sehingga ada ruang yang ditinggalkan. Nah, yang kosong inilah yang disebut dengan gastrosul atau arkenteron. Itu ya. Nah, ya arkenteron. Nah, sebenarnya blastomir juga terus ya pengen muter terus ya sampai mau keluar ya dari bibir lip dorsal ventral ya karena dia dihambat ya di blastopur ini dihambat ya sehingga terbentuklah Yolk plak di sini ya. Nah, ini ya Yolk plak ya blastopur celahnya kan gitu ya. Ini nanti akan terkait ya terhubung dengan plasenta gitu ya. Nah, oke. Nah, oke, ada yang ditanyakan dari kuliah pagi hari ini? Praktikumnya sudah selesai kemarin ya, yang fase blastula, gastrula ya. Monggo ada pertanyaan? Izin bertanya dok. Iya. Tadi
Singami itu proses apa, Dok? Singami itu adalah tahapan sama seperti fertilisasi ya. Bertemunya sel gamet jantan dan betina ya, itu singami ya. Nama lain saudara boleh menyebutkan itu istilah lain dari fertilisasi boleh ya. Itu singami ya. Singami. Sin itu kan menyatu, gami itu kan gamet ya, penyatuan gamet, makanya singami ya. Ada lagi pertanyaan? Dok, izin bertanya lagi. Mhm. Kalau untuk lip dorsal sama tadi apa ya? Lip ventral. Iya, lip ventral itu sama atau beda? Beda. Lip dorsal itu adalah, jadi kan gini. Wait. Ujian kemarin bukannya sudah ada ya lip dorsal, lip ventral ya? Belum, sudah atau belum ya ujian praktik kemarin ya? Kok seingat saya sudah ada ya? Jadi gini awalnya ya, kan bentuknya kan seperti ini ya. Nah, awalnya dia kan utuh seperti ini toh. Salah. Nah, awalnya dia kan utuh seperti ini ya. Blastosul. Blastula ya. Nah, terus dia kan masih belum ditemukan adanya lip. Nah, ini kan sel-sel blastomir di sini nih ya. Mikromir yang sudah banyak sekali pembelahannya ya. Ini kan disebut juga dengan blastomir. Nah, ruang blastosul ini nanti karena pergerakan dari blastomir, ini nanti dia akan mengisi ruang blastosul ini. Sehingga selanjutnya ya ada ruang yang ditinggalkan. Nah, karena berkas pergeseran itulah ya gerakan ya. Jadi awalnya kan sel-sel blastomir ini kan mengisi di ruang A ini ya, arkenteron. Jadi ruang arkenteron dulunya itu penuh ya, penuh oleh adanya sel-sel blastomir kan itu ya. Nah, terus karena dia sudah mulai tahap masuk gastrula, ini sel-sel blastomir itu gerak. Nah, gerak ya. Dia bertujuan untuk mengisi blastosul ini ya, BC itu ya. Ya, jadi tambahin BCL ini itu ya. Jadi blastosul ini akan diisi oleh blastomir. Nah, sehingga karena setelah di apa namanya pergerakan blastomir yang mengisi ruang blastosul inilah ya. Yang pertama ya, tentu ada yang ditinggal di sini ya, sehingga membentuk kosong. Ya, inilah arkenteron, terbentuk arkenteron ya. Ruangan yang kosong itu adalah arkenteron. Karena blastomirnya ini pindah ya, mengalami pergerakan apa namanya? Involusi ya, involusi. Ya, invaginasi ya, kemudian migrasi ya. Nah, dia mengisi ruang blastosul ya, sehingga ada ruang yang ditinggal di sini yakni ruang arkenteron ya atau gastrosul itu ditinggal. Nah, selain itu ini kan geser gini kan. Nah, sehingga ada ini bagian yang akhirnya dibentuk ya, yakni lip dorsal. Ya, sama seperti gini lah adik-adik. Adik-adik tahu pasir yang di ini ya, mungkin di sungai atau di mana gitu ya. Kan kalau digerus sama air, itu kan akhirnya membentuk sebuah teluk ya. Nah, analoginya itulah ya, lip dorsal itu adalah teluk yang dibentuk oleh karena digerus oleh air. Tapi ini bukan air ya, ini sel blastomir. Jadi blastomir ini geser ya, gerak sehingga berkasnya ini akan membentuk teluk. Teluknya itu ya lip dorsal itu. Nah, oleh karena itu lip ventral cenderung lebih tumpul. Nah, dia didatangi oleh blastomir kan gitu ya. Nah, kalau ditinggalkan itu tajam. Nah, itu ya. Didatangi itu tumpul. Ya, ini blastomir ya. Sehingga terbentuklah lip dorsal dan lip ventral.
Gitu ya. Jadi ini ya yang dorsal lip, ya lip dorsal ya. Kemudian yang kuning ini adalah lip ventral. Ya, gitu ya. Jadi kita sudah bisa memprediksi. Oh, ini berarti arah pergerakan blastomernya adalah ke sini. Ya. Nah, karena di sini ada lip dorsal yang ditinggalkan oleh blastomer. Terus di sini arkenteron yang terbentuk oleh adanya peninggalan blastomer yang dia mengisi blastose. Gitu ya. Monggo, ada yang lain? Andris. Tanya, Dok. Hah? Dari fungsi jeli membran, salah satunya memfokuskan Panas. panas. Itu maksudnya itu berarti jelinya menyimpan panas atau bagaimana? Ya, kan kita sudah tahu istilah pembiasan ya. Pembiasan tahu ya. Nah, ya, pembiasan. Jadi kan cahaya kan bisa dibiaskan kan gitu ya. Nah, di sini panas matahari itu akhirnya juga bisa dibiaskan ya. Sehingga bisa fokus, apalagi ini kan jelly membran. Kan bulat gini, akhirnya kan semuanya kan bisa difokuskan ke inti ya gitu ya. Jadi difokuskan ke inti telurnya oosit. Sehingga ketika panas masuk itu oleh jelly itu otomatis ya karena dia bisa dibiaskan ya. Nah, dibiaskannya ke center pusat dari oositnya itu ya. Jadi panasnya akan difokuskan ke situ. Ya, menyimpan panas iya, tapi tidak signifikan. Ya, sehingga meskipun kalau pas di lingkungannya ternyata dingin, nah dia tetap bisa memelihara panas, tapi dia nggak bisa terus-terusan dalam kondisi dingin. Ya pasti akan mengalami kegagalan ya proses perkembangan embrio. Ya mesti akan nggak terbentuk embrionya ya, mati dan sebagainya. Ya oleh karena itu dipertahankan ya jelinya. Oleh karena itu jelinya kan bentuknya kan lebih ya jelly itu kan kenyal kan itu ya, beda dengan air kan itu ya. Nah oleh karena itu tadi ya jelly membran kan bentuknya kan gel ya, bukan air. Nah kalau air kan ya dia nggak bisa dong menyimpan panas kan gitu ya. Nah oleh karena bentuknya jelly ya, selain dia bisa memfokuskan panas ke intinya ya, ke oosit ya, dia juga bisa mempertahankan panas dengan cara yaitu tadi ya, bisa menyimpan panas tapi tidak signifikan ya, dia tetap memerlukan panas esok harinya lagi ya, nggak bisa dia terus diam dalam kondisi dingin lingkungan terusnya, mesti akan mengalami ini ketidakoptimalan proses perkembangan katak ya, embrio katak ya. Ya, gitu ya. Bentuknya gel juga kan biar dia bisa melekat dengan yang lain kan itu ya. Sehingga kalau adik-adik lihat di kali gitu ya. Kalian masih main ke kali nggak sih sebenarnya? Nggak ada yang main ke kali ya sekarang. Ya Allah, kalian imunitasmu terhadap suasana lingkungan kayaknya sekarang kurang deh. Jangan-jangan hujan-hujan juga sudah nggak main kalian ya. Kelahiran 2020 2000 ke atas ini memang imunitasnya dengan lingkungan perlu ditambah ya. Nggak ada main ke kali, nggak ada main hujan-hujan. Ini kan pertanda kalian protektif banget gitu ya. Kalau kita main ke kali ya, kita kan lihat ya banyak sekali berudu di situ kan satu kelompok kan itu ya. Dan kan kayak kayak ikan mau tawuran kan gitu ya, kan banyak bergerombolan itu ya, dan itu kan memang lucu. Kalau kita dulu nakal ya kita saring pakai cebok gitu ya, pakai gayung gitu ya, kita saring terus kita mainkan kan gitu ya, ada yang kejem gitu ya, dipisahkan dari rombongannya ya. Nah, tapi itu kata ya. Nah, kan ada juga anaknya ikan gabus itu kan kecil-kecil juga ya, itu kan bisa dimakan ya.
Kalau yang anaknya ikan gabus kecil-kecil gitu. Anaknya ikan gabus, bukan berudu dimakan loh ya. Berudu dimakan ya nggak halal tau ya, kan menjijikkan. Ya jadi kalau kalian pernah lihat, harusnya pernah lihat ya Allah, masa nggak ada yang lihat ya kalian sudah online nggak pernah lihat main ke kali, kok rasanya kamu hidup di dalam bunker gitu loh. Oke, ada pertanyaan yang lain? Alivio. Ya, baik dok, terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Alifio Praja. Izin bertanya, pada kata itu untuk gametogenosis-nya ada kelainan nggak dok? Seperti halnya manusia, kan manusia juga ada kelainan genetiknya. Itu ada nggak dok untuk kakak? Sejauh ini saya belum pernah membaca ya. Nah, sebenarnya sih semuanya pasti memiliki kemungkinan untuk itu, ya. Nah, tinggal apa namanya, kita masih belum pernah mendapat informasi itu ya. Mungkin pernah ada, cuma saya belum baca gitu aja, ya. Karena setiap individu pasti memiliki peluang kemungkinan untuk adanya kelainan dalam proses perkembangan itu, ya. Baik dimulai dari perkembangan gametnya ya, maupun tapi kalau katak terus tumbuh dia apa namanya ya, misalkan ya pada masa perkembangannya terus kataknya itu ya ternyata dia apa namanya ya, misalkan kakinya cuma 3 gitu, ada ya pasti akan juga mengalami ya, karena setiap pertumbuhan dari seekor individu itu pasti akan ada salah satu yang kita sebut dengan pertumbuhan teratogen ya, teratogen ya, jadi pasti akan ada ya. Hanya saja bentuknya seperti apa saja ini saya perlu referensi lagi ya. Ya, bentuk monster katak itu ya, katak berkepala buaya itu misalkan ya. Ya itu kayaknya sih nggak ada ya. Tapi ya siapa tahu kan itu ya. Katak bisa terbang gitu misalkan ya. Atau katak yang kakinya nggak ada selaputnya itu ada kan yang itu ya. Ya, gitu ya. Kali kebanyakan ini kamu lihat Marvel kayaknya ya. Memikirkan hal-hal yang anomali. Monggo Fikri. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Fikri. Izin bertanya dok mengenai apa? Yang kan kalau kata itu fertilisasinya di luar dok. Fikri belum paham kalau misal si kata itu kopulasi, habis itu yang dikeluarin kan ovum dan sperma itu dalam satu waktu atau Ya. ada rentang waktu? Ya, dalam satu waktu deh. Minimal kalau nggak bersamaan, ini memang ini apa? Segera. Jadi kata betina ovulasi terus segera. Ya, jantan juga akan meriliskan spermatozoa. Ya, nggak boleh lama. Ya, kalau lama nanti nggak terjadi fertilisasi. Karena tujuannya kata jantan menaiki betina itu kan untuk apa ya? Untuk menginduksi. Jadi kayak kucing gitu loh. Kucing kan birahi tergertak. Sorry kok birahi tergertak. Ovulasi tergertak. Kalian kalau, nah ini saya juga tanya, pernah lihat kucing nggak? Pernah. Pernah. Kucing kawin? Pernah? Pernah dok. Nah, kamu apakan? Kamu siram, kamu lempar kaleng? Enggak dok. Nah, Saya videoin dok. nah ini di videoin. Kamu awas loh ya, kena lo ya, kekerasan seksual dalam dunia hewan lo ya. Sekarang kan sedang booming ya kekerasan seksual di kampus ya tanpa izin korban. Repot memang. Jadi setelah kamu amati ya, setelah kamu videoin kucing kawin, apa yang kamu amati dari betinanya? Ayo. Ditunggangi dok. Apa gimana? Ditunggangi. Ditunggangi lagi? Enggak. Setelah jantan itu lepas, apa yang terjadi pada betina? Kesakitan dok. Apa? Apa deh? Jinjitan. Penisnya ada
durinya itu, Dok? Enggak. Capek mungkin, Dok. Jadi gini ya, ketika kucing betina setelah di kopulasi dengan jantan, itu kalau kalian amati kucing betina kan akan ngosek-ngosek, gobet-gobet ya, akan apa namanya ya, guling-guling, Gelusar-gelusur, Dok. gelusar-gelusur, guling-guling, guling-guling di atas tanah, entah paving, entah rumput, entah manapun ya, setelah tempatnya jantan itu kan pasti akan guling-guling gitu ya. Karena dia ovulasinya tergertak. Jadi dia nggak ovulasi kalau tidak dibantu oleh jantan selama proses kopulasi itu tadi. Kalian tahu nggak, gland penisnya jantan itu ada horn spine-nya, ada bulu-bulu lucunya itu. Tahu kan? Nah, itu memang fungsinya untuk membantu ya agar kucing betina ini juga ovulasi. Ya, jadi kalau kucing betina birahi itu kan ya itu ya cirinya ya mengeong ya, terus pada vulvanya keluar dari lendir lubrikannya kan gitu ya. Tapi dia masih belum ovulasi. Nah, ovulasinya itu ketika jantan itu mulai kopulasi dengan dia. Nah, setelah itu kan dia ngosek-ngosek gitu ya. Nah, itu ovulasi tergertak. Sama seperti kata ya. Jadi kata itu kalau dia nggak ini sama jantan ya, atau nggak diajak kopulasi sama jantan, maka dia nggak ovulasi telurnya. Nah, ketika dia dinaiki oleh jantan, ya ovulasi, sesaat itu juga jantan akan ejakulasi spermatozoanya. Dan terjadilah proses fertilisasi di luar, tidak di dalam tubuh dari kata. Itu ya. Beda dengan ini, ayam, bebek, ya, ular, ya toh. Pernah lihat ular kawin kalian? Masya Allah, benar-benar hidup di dalam bunker kamu. Kamu kayak apa namanya, benar-benar WFH ya. Jadi kalau ras-ras unggas reptil itu lain cerita. Palus itu penis jantannya ya, itu tetap dimasukkan ke organ reprobetina. Ya, sehingga spermatozoanya tetap akan fertilisasi di dalam indung telur. Ya, di dalam kuning telurnya itu ya. Nah, baru nanti kuning telurnya akan dilapisi oleh kerabang telur. Jadi jangan difikirkan, loh berarti nanti spermatozoanya menembus kerabang telur, Dok. Enggak. Ya. Tidak kerabang telur. Jadi spermatozoa nanti masuk ke yolk dulu, fertilisasi, baru nanti proses pembentukan kerabang. Ya. Nah, sehingga kalian nggak mungkin memakan telur konsumsi itu, telur yang ada embrionya, kamu tok masuk wajan itu ternyata keluar ayam gitu, nggak mungkin. Ya mungkin ada ada titik spot warna hitam atau warna merah gitu ya, itu ada embrionya gitu ya. Nah, itu mungkin yang sudah mati itu nggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan masih berkembang kan nggak mungkin ya. Nah, itu lain ya, kalau reptil, ayam itu di dalam tubuhnya dia, dan di dalam telur dan dilapisi oleh kerabang telur ya. Jadi spermatozoanya tidak menembus kerabang ya, nggak mungkin ya menembus kerabang ya. Jadi terbentuk sigot dahulu di dalam yolk, baru nanti dia dilapisi oleh kerabang ya. Ada struktur di situ namanya infundibulum, magnum, isthmus ya, itu yang tempat pembentukan albumin dan kerabang kan gitu ya. Itu ya, Putri. Iya, Dok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Laura Faradina. Saya ingin bertanya, Dok. Saya kurang mengerti di fase neurula. Ini bagaimana bisa notochord itu timbul gitu, Dok? Terima kasih, Dok. Fase neurula apa yang timbul tadi? Notochord. Oh, notochord. Iya. Notochord ya, dia ini kan tumbuh di daerah neural, ini fase neurulasi ya. Jadi notochord itu kan tumbuh di daerah dari neural groove, betul ya.
Neural groove kan cekungannya, ya. Nah, baru kemudian kan notochord kan ada di antaranya situ, ya. Tumbuh, ya. Notochord akan tampak ya dari posterior ke anterior kan gitu ya. Nah, kok posterior anterior? Anterior ke posterior ya, dari depan ke belakang. Nah, notochord ini memang nanti akan menjadi salah satu bagian dari ini apa namanya tulang belakang, ya notochord, ya dan juga sumsumnya ya atau medula spinalisnya, sehingga namanya saja neurulasi ya proses nanti juga akan terbentuknya saraf-saraf kan itu ya. Jadi memang dia mulai terbentuk ya setelah ya daerah bumbung-bumbung neural ya. Neural plate, terus neural plate akan menjadi neural full, groove kan gitu ya. Nah, di daerah neural groove inilah ya notochord akan muncul, tumbuh. Ya. Dan nanti akan tertutup ya oleh neural crest sehingga notochord akan ditutupi sepenuhnya. Ya, jadi memang dia apa namanya ya dipengaruhi oleh faktor-faktor dari perkembangan ektodom saraf. Ya, adik-adik kan ketika sudah terbentuk apa namanya itu 3 lapis itu ya pada fase gastrula itu kan sudah ada ekto, meso, endo. Nah, notochord ini adalah salah satu bagian ektoderm saraf. Ya, selain mesoderm dari tulang dan juga ototnya, sehingga nanti dia akan menjadi tulang belakang kita, ya tulang belakangnya ayam, apa namanya katak, ya. Jadi begitu ya. Karena dia lapisan dari ektoderm saraf, ya. Itu notochord, ya. Ya, terima kasih, Dok. Oke, ada lagi? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Oke, ya sekilas saya coba